terima kasih kepada Profesor Mardiasmo atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi foto sebentar. Bapak Ibu yang terjoin secara virtual online mungkin bisa menyalakan kameranya dan menghadap kamera. Untuk Bapak Ibu yang offline akan difoto oleh fotografer dari IAI Jatim. Mungkin di tempat masing-masing saja karena memang kondisi tidak seperti yang dulu. Dalam hitungan ketiga ya untuk Bapak Ibu yang secara online ya. 1, 2, 3. Oke, yang online sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah cukup? Yang online sudah cukup? Oke, sekali lagi Bapak Ibu yang join secara online via Zoom ya. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah cukup. Baik Bapak Ibu, sebelum penyampaian materi PPL pada hari ini, mari kita simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Profesor Basuki M. Kamhons, PhD AK, CMA, CA, ASEAN CPA. Selain menjabat sebagai Ketua IAI Wilayah Jawa Timur, beliau juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Kepada Profesor Basuki, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta PPL, baik yang offline maupun yang online. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara PPL ini. Yang telah saya sebutkan tadi, ini adalah PPL yang ke-7 dalam rangkaian ini. Saya diminta untuk memberikan keynote speech gitu ya. Tadi sebetulnya Pak Ketua sudah banyak sekali memberikan topik yang hampir sama tentang sustainable finance. Ini adalah ilmu yang relatif baru gitu ya, karena memang kita sedang menghadapi sesuatu yang ketidakpastian ke depan, sesuatu yang harus kita hadapi bersama ketika kita menghadapi hal-hal yang harus kita temui sekarang. Sustainable finance, saya karena ini ilmu baru ya, saya ketika diberi tugas itu saya berpikir, wah ini saya harus bongkar-bongkar googling begitu ya. Tapi alhamdulillah karena sebagai keynote speech gitu, saya sebagai keynote speaker, nanti tugas yang lebih berat lagi akan dilakukan oleh narasumber, yaitu Pak Triyoga dan Pak Iman Harimawan. Mbak Panitia, tolong PPT saya sudah ditayangkan belum? Oh, sudah, saya nggak bisa lihat di sini. Jadi gimana saya? Ini nggak nyala soalnya. Baik, ada beberapa agenda yang akan, wah ini saya nggak bisa baca. Baik saya. Oh, saya berdiri saja, oh, enak gitu ya. Biasanya kalau berdiri disuruh nyanyi. Gitu. Jadi next slide Mas, tolong. Jadi ada beberapa topik yang beberapa agenda pembicaraan saya, hanya 3 sebetulnya, yang keempat adalah kesimpulan. Karena nanti yang lebih banyak akan diberikan oleh narasumber. Oh ini sudah nyala, biar saya duduk aja ya. Enak duduk ini biar kelihatan kayak penyiar TV gitu. Next slide Mas tolong. Ya.
Nah, karena topiknya adalah sustainable finance, saya berangkat dari sebuah konsep yang sebenarnya sudah cukup lama, yaitu sustainable development. Next. Ya, development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation meet their own needs. Ini letter luck-nya begitu. Kira-kira terjemahan bebasnya begini, bahwa di dalam sustainable development itu, apa yang kita rasakan sekarang, itu juga harus dirasakan oleh anak cucu kita. Artinya apa? Kita tidak diizinkan untuk mewariskan sesuatu yang tidak baik kepada anak cucu kita. Itu intinya begitu. Nah, padahal anak cucu kita atau generasi yang akan datang itu adalah ya yang baru akan muncul di masa yang akan datang. Di mana masa yang akan datang itu sangat penuh dengan uncertainties, ya, ketidakpastian. Nah, berangkat dari sanalah kemudian next, Mas. Next slide. Next slide. Nah, dari konsep sustainable development ini, nah, tolong diklik ya, maka PBB dalam hal ini United Nations membangun sebuah konsep yang sangat sudah banyak kita kenal, the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals. Jadi agenda yang ditayangkan atau dikonsepkan oleh PBB inilah yang kemudian sekarang menjadi apa ya, acuan bagi kita, bagi negara-negara di seluruh dunia untuk melaksanakan itu. Next slide. Saya kira Bapak Ibu sangat mengenal ini, ya inilah 17 goal yang ditetapkan oleh PBB, mulai dari goal 1 sampai goal 17. Di sana mencakup sebetulnya ada 3 hal, yaitu tentang next, Mas. Ya. Pembangunan yang sustainable goal kan pembangunan berkelanjutan ya, yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, tantangan inilah yang dihadapi, sehingga nanti di dalam, karena kita di bidang akuntansi, tentu saja kita akan terlibat dengan banyak pelaporan-pelaporan, maka seperti dikatakan oleh Pak Ketua tadi itu, kita arahnya adalah ke arah sustainability reporting, ya, dan integrated reporting tentunya. Baik, next. Slide berikutnya, di sini kelihatan sekali bahwa ada pembagian 3 aspek di sana. Aspek lingkungan atau biosphere itu adalah goal ke-15, goal ke-14, goal ke-6, dan goal ke-13. Isinya adalah tentang lingkungan. Mengarah ke atas berikutnya adalah society, pada masyarakat. Ada goal 1, 11, 16, 7, 3, 4, 5, dan 2. Kemudian mengerucut ke atas, yaitu ekonomi, yaitu goal ke-8, 9, 10, dan 12. Sehingga ketiga aspek inilah yang kemudian menjadi sasaran dari banyak konsep-konsep baru yang lahir, seperti kita kenal misalnya triple bottom line. Kita sangat mengenal itu, planet, people, dan profit. Secara internasional itu yang sangat dikenal. Walaupun sebetulnya kita sebagai bangsa Indonesia yang besar, kita mempunyai konsep yang hampir mirip. Saudara-saudara kita dari Pulau Dewata, dari Bali, mempunyai konsep Trihita Karana yang hampir mirip dengan triple bottom line.
Mereka bicara tentang pawongan atau kepada orang, people, kepada pahiangan, kepada Tuhan, dan kepada alam. Jadi tiga konsep ini, dua konsep yang hampir mirip ini sebetulnya suatu yang sifatnya universal. Bahwa kita sudah mulai sadar, mulai aware bahwa mencari profit saja tidak cukup, tapi juga harus memperhatikan sesuatu yang lebih baik agar kita tidak mewariskan tadi itu hal-hal yang tidak baik kepada generasi anak cucu kita nanti. Next slide, Mas, tolong. Saya mengutip dari sebuah sitasi dari sebuah artikel gitu ya. Fungsi dari financial system menurut Levin itu adalah next, allocate capital to its most productive use. Jadi financial system ini diharapkan dapat membantu dalam membuat keputusan strategis, mengalokasikan capital kepada hal-hal yang bermanfaat, yang lebih produktif. Yang kedua, price risk for trading and valuation. Di sana bicara tentang manajemen risiko, risiko-risiko yang perlu dihadapi oleh kita, perusahaan, dapat di mana manajemen risiko ini dapat membantu menangani ketidakpastian di masa yang akan datang. Kemudian tata kelola atau corporate governance, mengendalikan dan mengarahkan dewan perusahaan menghadapi praktek bisnis yang berkesinambungan. Lalu berikutnya apa peran dari sustainable finance ini? Next, Mas. Ya. Nah, di sana terlihat ternyata bahwa sustainable finance itu sudah bertahap-tahap, gitu ya. Mulai dari finance as usual sampai ke sustainable finance 1.0, 2.0, dan 3.0. Yang keempat ini mempunyai value created yang berbeda, nilai yang diciptakan berbeda-beda. Ketika kita masih bicara finance as usual, itu value created-nya lebih banyak ke shareholder, pada pemegang saham. Demikian juga untuk sustainable finance 1.0, juga masih ke shareholder. Walaupun di sana sudah ada dibicarakan tentang S itu adalah social impact dan I adalah environment. Jadi kalau financial as usual itu hanya yang dipikirkan ya, mungkin hanya profit saja gitu ya, financial value saja. Ya, optimisasi, mengoptimalkan profit itu adalah tujuan utamanya. Kemudian ketika kita menginjak ke sustainable finance 1.0, kita sudah mulai walaupun masih berkisar di shareholder value, tetapi sudah mulai berpikir tentang ada dampak sosial, ada dampak terhadap lingkungan. Walaupun masih tetap saja finance itu masih lebih besar dibandingkan dengan S dan E. Sustainable Finance 2.0 kita sudah mulai bicara tentang stakeholder value. Triple bottom line tadi sudah saya sampaikan. Nah, di sana sudah mulai kita mengintegrasikan antara finance, social, dan environmental impact. Ya, optimisasinya adalah ke arah integrated. Lalu sustainable 3.0 kita bicara tentang common good value, di mana S dan E sudah lebih besar dari finance. Nah ini nanti pembicara narasumber ya, baik yang dari OJK mungkin akan bicara lebih ke arah sebagai regulator dan akademisi Pak Iman akan memberikan secara next. Nah ini tadi dikatakan oleh Pak, tantangan kita adalah mengintegrasikan sustainability ke finance. Sudah disebutkan oleh Pak Ketua tadi, kita bicara tentang sustainability reporting. Next. Nah, long term value creation. Kita mengenal ada natural capital, yaitu bumi, ada financial capital, financial system, dan ada society capital. Ya, di mana sustainable lending arahnya kepada government, yang nanti juga akan responsible spending. Jadi bagaimana government berdasarkan sustainable lending itu akan membelanjakannya secara lebih bertanggung jawab. Sementara yang final system ke arah corporate adalah sustainable investment and lending.
society atau social capital, ke household adalah sustainable lending dan responsible consumption. Semuanya mengarah kepada satu muara, yaitu long term value creation. Jadi penciptaan nilai dalam jangka panjang. Ini yang menjadi sasaran dari sustainability finance nantinya. Nah, tidak elok rasanya kalau ketua IAI wilayah itu lebih panjang dibandingkan ketua DPN. Jadi tentu saja ini yang terakhir ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan, ya, keynote speech saya. Kesimpulannya adalah sustainable finance itu sudah berubah dari finance sebagai tujuan, yaitu memaksimalkan laba, menjadi finance sebagai alat untuk mendukung transisi menuju sustainable economy. Sedangkan sustainable finance system, saya nggak tahu tulisannya kelihatan nggak itu ya, akan mendukung strategi perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Saya kira itu rangkuman dari hal-hal yang akan disampaikan oleh narasumber. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan saya mohon maaf bila ada kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Basuki atas penyampaian keynote speech. Bapak Ibu, tibalah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, yang akan dipimpin oleh moderator kita yang juga tidak kalah hebat. Beliau adalah Bapak Dr. Ardianto, SE, MSI, AK, CMA, CA. Beliau lahir di Madiun tanggal 29 Maret. Kemudian beliau menempuh pendidikan S1, jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Kemudian melanjutkan S2, Magister di akuntansi Universitas Airlangga juga. Kemudian beliau menempuh S3, doktor di bidang akuntansi di Universitas Gadjah Mada dan non-degree training in Public Sector Accounting, Massey University, Wellington, New Zealand. Pekerjaan saat ini beliau merupakan dosen tetap di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, serta beliau juga menjabat sebagai Direktur Keuangan Universitas Airlangga dan Wakil Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur. Kepada Bapak Ardianto, kami persilakan, mohon diberi aplaus yang sangat meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dan juga selamat datang kepada Bapak Prof. Mardiasmo yang sudah bergabung sejak tadi pagi. Kemudian juga Prof. Lidawati Gani dari DPN juga, kemudian juga Ibu Dian, Pak Prof. Basuki, dan seluruh anggota IAI Wilayah Jawa Timur dan para undangan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Tapi kami lihat ada sesepuh-sesepuh, ada Pak Joko Dewantoro, ada Prof. Muslih, selamat datang Prof. Muslih yang hadir pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu Bapak Ibu semua. Mohon izin saya buka karena cukup jauh dan sudah kalau orang Jawa bilangnya disogrok ya, sebenarnya itu dites antigen. Ya, sudah berapa kali 1 minggu Bapak Ibu di tes antigennya? Kira-kira ada yang sudah sampai 6 kali? Kalau kegiatannya 6 kali berarti 6 kali di tes ya. Alhamdulillah sehat semua. Pembicaraan kita pada pagi hingga siang nanti adalah berkaitan dengan sustainable finance system yang sebenarnya Prof. Basuki sudah menjelaskan secara gamblang dan itu memudahkan kita untuk menukik pada permasalahan-permasalahan utama yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Namun tidak akan menarik jika tidak kita perkenalkan terlebih dahulu siapa pembicara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti akan berbicara yaitu Bapak Triyogo Laksito SEMM. Nah ini kami perkenalkan, beliau ini alumni dari Universitas Indonesia. Jurusannya adalah manajemen dan ekonomi dan bisnis. Beliau ngambil MM di UI. Kemudian Pak Triyogo ini juga S1-nya dari Universitas Diponegoro. Nah, beliau ngambil jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Dan kalau riwayat pekerjaan, kalau boleh mohon izin kami sampaikan, beliau ini sejak tahun 94 pada awal proses karir beliau, ini beliau pernah menjadi asisten akuntan di kantor akuntan publik Dr. Andes Tahrir Hidayat di Semarang. Kemudian tahun 95 sampai 98 beliau juga menjadi senior in charge di kantor akuntan publik Prasetyo Utomo dan Co Arthur Anderson di Jakarta. Kemudian tahun 98 sampai 2015 beliau menjabat pada jabatan terakhirnya pada waktu itu adalah asisten direktur pengawasan bank pada Departemen Pengawasan Bank 2 Bank Indonesia di Jakarta. Pada tahun 2015 sampai 2016 beliau masuk di Otoritas Jasa Keuangan, menjabat sebagai Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Solo. Dan sampai hari ini pada tahun 2016 beliau menjabat sebagai Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur Surabaya. Selamat datang Pak Triyogo. Terima kasih Bapak bersedia hadir di kegiatan ini. Sekaligus saya sampaikan juga pembicara keduanya, beliau sedang berada di London. Pak Iman, gimana kabarnya? Posisi di London suhunya berapa derajat? Sudah pakai jaket ini jam 2 malam nih katanya tadi ya. Pak Iman ini kuliahnya ya, beliau ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER, beliau akuntan. Kemudian pada tahun 2009 beliau ini lulus dari University of Hong Kong ini beliau mendapatkan PhD-nya dari City University of Hong Kong. Kemudian MBA-nya itu dari National Cheng Kung University di Taiwan. Ya, jadi beliau tuh dari UNER ke Taiwan, kemudian ke Hong Kong. Ini bahasa Mandarinnya luar biasa. Dan sekarang di London, menguasai bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris pasti harus dikuasai oleh beliau kalau begitu ya. Nah, beliau ini adalah dosen di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga. Bapak Ibu sekalian, topik ini menarik kenapa? Karena sebenarnya kita, baik di sektor keuangan maupun non-keuangan, pada saat kita menyusun strategi, kita akan selalu berpikir tentang alignment, keselarasan. Dari strategi diturunkan menjadi, mulai dari perumusannya dulu, penetapan sasaran strategik, bahkan turun menjadi program kerja sampai ke anggaran, pasti berusaha untuk di-align-kan. Di sisi lain, ada banyak konsep-konsep, apakah itu konsep tentang sustainability development, konsep tentang manajemen risiko, dan konsep-konsep lain yang kadang-kadang kita bingung. Bagaimana sih sebenarnya implementasinya? Bagaimana sih sebenarnya, apa sih yang harus dilakukan? Kalau orang Jogja mengatakan, hanjuk piye, hanjuk ngopo gitu ya. Artinya ini perlu kita dalami secara lebih intens, mengingat pentingnya tujuan pembangunan yang berkelanjutan ini adalah, kalau kita bicara secara spesifik di bidang keuangan, ini tentunya akan, seperti yang disampaikan Pak Basuki tadi, akan menyadarkan kita di titik-titik mana risiko-risiko itu harus kita hadapi, kemudian memudahkan dalam profiling risiko, kemudian bisa mengembeddedkan risiko itu ke dalam sistem di internal perusahaan, bahkan ketika menyusun anggaran sekalipun, itu sudah bisa melekat. Artinya ketika kita menyusun risk-based budgeting sekalipun, kita bisa mengembangkan itu ke dalam sebuah sistem yang secara operasionalnya bisa dipahami, bisa dilaksanakan. Karena anggaran itu ujung-ujungnya adalah ujung pada saat tahapan operasional. Anggaran realisasinya jadi laporan. Bagaimana sustainability reporting juga nanti akan dibentuk. Untuk mempercepat waktu, kami persilahkan Bapak Triyogo, kami beri waktu 30 menit untuk paparan. Setelah itu langsung dilanjutkan oleh Bapak Iman Hariman, baru setelah itu adalah diskusi panel bersama-sama dengan Bapak Ibu para peserta webinar maupun seminar pada pagi hari ini. Kami persilakan Pak Triyogo, monggo 30 menit pertama. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan bisa menghadiri acara PPL dan rapat anggota IAI Jawa Timur
2021. Yang terhormat Pak Prof. Matiasmo, beliau adalah juga anggota Dewan Komisioner OJK 2012-2017. Apa kabar Bapak? Yang saya hormati pula Prof. Basuki, Ketua IAI Jawa Timur, beserta jajaran, tentu saja. Kemudian Prof. Dian, beserta jajaran, dan moderator Pak Adianto, serta pembicara kedua Pak Iman Hariman, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas mengundang OJK dalam acara sharing pada pagi hari ini. Kami sangat merasa terhormat Bapak Ibu sekalian bisa diundang dan menghadiri acara yang sangat penting saya kira ya, baik untuk kami sendiri dalam rangka melakukan sosialisasi apa yang menjadi misi kami terkait dengan sustainable finance, juga tentunya menambah wawasan bagi kami sendiri dari diskusi nanti yang akan didengarkan dan diikuti oleh para ahli di bidang akuntansi. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan tayangan atau presentasi dari OJK White ya. Apa-apa yang menjadi concern kami, kemudian tentunya kami nanti akan meminta masukan juga Bapak Ibu sekalian untuk kesempurnaan apa-apa yang harus dilakukan oleh kami dalam mendukung sustainable financial. Baik, terima kasih Pak Ibu. Tolong dibantu untuk bahan tayangan. Nah, kami mengambil judul Climate Change and Sustainable Finance karena apa yang kita upayakan ke depan terkait dengan sustainable development ya, itu tidak lepas dari apa yang terjadi, apa yang kita sadari adanya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim kita sadari ternyata disebabkan oleh kegiatan usaha manusia secara global yang kurang memperhatikan lingkungan hidup, sehingga terjadi perubahan ekosistem di atmosfer yang menyebabkan banyak gangguan-gangguan yang mana itu merugikan dari kegiatan ekonomi manusia itu sendiri di dunia. Nah, berangkat dari kesadaran itu, komitmen-komitmen dari masyarakat secara global bermunculan ya untuk mengurangi dampak dari kegiatan ekonomi terhadap kerusakan lingkungan. Jadi mereka sudah dari awal proses bisnis sudah berkomitmen untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Kalau dulu mungkin mereka mengembalikan profit yang mereka peroleh dari kegiatan usahanya untuk disumbangkan atau dibuat untuk merecovery kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Tapi kalau sekarang mereka sudah mulai dari awal memperhatikan dampak dari kegiatan usaha mereka terhadap kerusakan lingkungan. Nah, beberapa komitmen yang bisa kita garis bawahi yaitu Paris Agreement yang kemarin juga sudah dilakukan di yang sudah dilanjutkan di COP26 ya di Glasgow, di mana pada saat di 2015 yang lalu di Paris telah disepakati perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim atau climate change. Dan di sana para anggota berkomitmen, next slide mungkin ya, disesuaikan untuk membatasi peningkatan suhu global di bawah 2 derajat Celcius atau 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat suhu global saat mana masa praindustri. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa dibantu slide-nya. Lanjut. Next.
Paris Agreement diadopsi oleh 197 negara, ya, dan mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016. Dalam Paris Agreement, setiap pihak dalam perjanjian itu wajib menyusun apa yang disebut dengan nationally determined contribution, yang berisi rencana aksi, target, dan sebagainya masing-masing pihak dalam menangani isu climate change. Nah, Bapak Ibu sekalian, NDC berlaku selama 5 tahun dan setiap siklusnya, setiap negara dituntut untuk senantiasa meningkatkan targetnya, ya, target dibandingkan dengan target NDC sebelumnya. Nah, pelaksananya di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, yaitu dilakukannya kerjasama bilateral melalui Task Force on Climate Change antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat. Nah, di sana mulai keterlibatan OJK menjadi anggota di Working Group 4, yaitu OJK mendukung kerjasama dengan USAID dalam rangka program pengembangan pilot project Bali Center for Sustainable Finance dengan Universitas Udayana. Kemudian mendukung pengembangan skema inovatif untuk mendukung keuangan berkelanjutan. Dan ketiga, mendukung pembiayaan dengan skema blended finance di Indonesia. Lanjut. Nah, kemudian komitmen dunia yang berikutnya adalah mengenai Sustainable Development Goals. Setelah Paris Agreement, SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan mengurangi kesenjangan, sehingga memastikan bahwa semua orang dapat menikmati perdamaian dan kemakmuran. SDGs ini disahkan di sidang umum PBB di tahun 2015 di New York. Nah, Bapak-Ibu sekalian, berikutnya, kenapa OJK aktif ya dalam penyusunan tindak lanjut dari Paris Agreement maupun SDGs ini? Karena kami menyadari bahwa kegiatan usaha di Indonesia sekitar 80% masih dibiayai oleh perbankan, dan juga selebihnya adalah pasar modal dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Untuk itu, apa yang menjadi target negara dalam lebih memperhatikan lingkungan hidup dan perusahaannya, menurut OJK bisa didorong melalui peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh OJK, di mana nanti diharapkan para pelaku usaha yang notabene adalah debitur, baik itu bank maupun non-bank serta emiten dari pasar modal, bisa mengadop prinsip-prinsip mengenai sustainable finance. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam POJK nomor 51, yaitu salah satu peraturan yang telah kami terbitkan sebagai pelaksanaan dari komitmen dunia, ya, keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Adapun produk dan atau jasa keuangan berkelanjutan adalah produk dan atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup serta tata kelola dalam fitur-fiturnya. Nah, mengapa sustainable finance itu penting? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, karena adanya perubahan paradigma bisnis, ya, yang awalnya kurang memperhatikan lingkungan hidup, ya, sekarang lebih memperhatikan lingkungan hidup dan sosial. Ya. Bisa kita sebut bahwa paradigma baru ini lebih memperhatikan keberlangsungan, keberlanjutan, ya. Karena apa? Dengan lebih memperhatikan lingkungan hidup dan sosial, diharapkan kerusakan-kerusakan lingkungan dan sosial bisa diminimalisir, yang pada ujungnya adalah bisa melanggengkan dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Kemudian ada peluang-peluang bisnis yang baru. Adanya peningkatan jumlah investor yang menuntut adanya persyaratan-persyaratan
memperhatikan lingkungan sebelum mereka melakukan investasi itu juga menjadi dorongan ya bagi perkembangan transisi menuju ke sustainable finance. Kemudian yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan adalah adanya risiko-risiko baru yang muncul ya. Setelah kita menyadari adanya pola bisnis yang baru. Nah, ini tantangan bagi kita bagaimana kita bisa mengenali risiko yang muncul tersebut ya. Ya, sebagai perkembangan dari risiko-risiko yang saat ini sudah kita identifikasi, kemudian juga bagaimana mengukur risiko itu, kemudian bagaimana memanage risiko itu. Nah, dari paradigma bisnis yang baru, kemudian opportunity bisnis yang baru, serta pengelolaan risiko yang baru, diharapkan konsep mengenai sustainable finance ini bisa menjadi lebih baik untuk diterapkan. Lantas, Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah dilakukan oleh OJK berkaitan dengan komitmen OJK yang kuat ya untuk mendukung sustainable finance. Yang pertama, di tahun 2015 yang lalu, OJK sudah menerbitkan yang dinamakan Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap 1. Itu untuk periode 2015-2019. Dan kemarin pada tahun ini sudah diterbitkan lagi Roadmap Keuangan Berkelanjutan untuk tahap 2 dari 2021 ke 2025. Adapun perbedaan dari kedua roadmap itu, yang pertama, pada awalnya kita fokus pada peningkatan awareness, kesadaran kita semua, dan peningkatan kemampuan atau capacity building bagi industri jasa keuangan, yang kita harapkan bisa menjadi motor pendorong bagi terciptanya sustainable finance di kemudian hari. Serta kita melakukan peletakan dasar kebijakan mengenai keuangan berkelanjutan. Nah, di roadmap yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, fokusnya sudah bergeser. Ya, kita coba mempercepat pembentukan ekosistem keuangan berkelanjutan yang komprehensif dengan 7 komponen utama di dalamnya. Yang pertama adalah kita melanjutkan awareness, ya. Kemudian capacity building sumber daya manusia, kemudian dukungan non pemerintah. Yang keempat adalah koordinasi kementerian dan lembaga KL, kemudian infrastruktur pasar, dan produk, dan ketujuh adalah kebijakan. Nah, kita banyak sekali tantangan di sini, Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Sudi maupun Prof. Wadi Asmo, bagaimana kita akan melakukan kegiatan bisnis yang lebih memperhatikan lingkungan hidup dan sosial, kemudian bagaimana kita mengukur risiko, mencatat pendapatan, mengakui pendapatan, mencatat biaya yang nanti akan kita sama-sama diskusikan. Tidak mudah ya itu mencatat atau mengakui biaya yang ditimbulkan karena kita mengubah paradigma kepada sustainable finance. Kemudian juga kebijakan ini memang bukan hal yang sangat mudah, bukan hal yang mudah, karena ini menjadi pijakan, menjadi pedoman bagi para pelaku bisnis paradigma baru. Seperti disampaikan Pak Basuki tadi, masih banyak kebingungan, ya, seperti apa sih pelaksanaannya. Nah, ini OJK sudah memiliki beberapa inisiatif strategis, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mengenai taksonomi hijau. Taksonomi hijau ini atau pengelompokan bisnis yang memenuhi syarat, ya, yang dianggap sebagai bisnis yang sudah memperhatikan lingkungan, nanti akan digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan produk-produk inovatif dan atau keuangan ya, yang berkelanjutan, dan pengungkapan mengenai sustainable finance. Inisiatif ini juga sejalan dengan pengembangan regulasi mengenai pelaporan industri jasa keuangan oleh OJK. Dalam mengembangkan taksonomi hijau ini, OJK tidak sendiri. OJK aktif dalam
Financial Stability Board (FSB), khususnya yang terkait dengan Sustainable Financial Disclosure, ya, untuk lembaga jasa keuangan dalam FSB tersebut, yaitu di Workstream on Climate Disclosures dan ASEAN Taxonomy Board. Kemudian OJK juga mengembangkan inisiatif strategis yang kedua, yaitu mengembangkan kerangka manajemen risiko untuk industri jasa keuangan dan pedoman pengawasan berbasis risiko untuk para pengawas. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas dari pengawas lembaga jasa keuangan yang seperti kami emban ini juga akan menjadi tantangan yang cukup besar. Ya. Bagaimana kita bersama-sama dengan industri memahami risiko, sama-sama kita belajar mengukur risiko, ya, dan mengelola risiko berkaitan dengan paradigma bisnis yang baru ini. Kemudian inisiatif yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah mengembangkan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan visible. Kemudian yang keempat, meningkatkan awareness dan capacity building untuk seluruh stakeholders, baik itu pelaku, melalui sosialisasi, penetapan ketentuan, dan sebagainya. Juga terhadap para industri jasa keuangan. Kembali ke slide. Nah, mengenai dukungan OJK, dukungan real OJK terhadap pengembangan sustainable finance, yang pertama adalah di tahun 2017, OJK sudah menerbitkan POJK mengenai nomor 51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Pada intinya, Bapak Ibu sekalian, di POJK nomor 51 tersebut sudah ditetapkan kewajiban untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Kemudian kewajiban bagi mereka juga untuk menyampaikan rencana aksi keuangan berkelanjutan bagi LJK. Dan yang ketiga, kewajiban menyampaikan laporan keberlanjutan atau sustainability report bagi LJK, emiten, dan perusahaan publik. Yang keempat, kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi LJK, emiten, dan perusahaan publik. Kemudian kita juga memberikan insentif, kemudian pengoptimalan dana CSR, ya, untuk mendukung program keuangan berkelanjutan, dan kita juga sudah mulai menerapkan sanksi apabila tidak dipenuhi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan dari penetapan ini tentu saja kita ingin mempercepat penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, dan dari cakupan yang diatur, saya kira ini sudah mencakup pihak-pihak yang sangat luas, ya, dari pelaku industri, yaitu ada lembaga jasa keuangan yang itu mencakup perbankan, pasar modal, kemudian industri keuangan bank seperti asuransi dan sebagainya. Juga emiten itu perusahaan-perusahaan yang mencatatkan baik itu bank maupun sahamnya di pasar modal. Dan juga perusahaan publik, perusahaan yang publik. Nah, saya kira cakupan ini sudah cukup luas, Bapak Ibu sekalian, bisa mendorong percepatan dari penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Kemudian POJK yang kedua, yaitu POJK nomor 60 tahun 2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan atau green bond. Di sini kita hanya lebih mengatur ke kewajiban emiten penerbit green bond untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai di sektor pasar modal. Kemudian juga kewajiban bagi emiten penerbit green bond untuk mendapatkan pendapat atau penilaian dan menyampaikan hasil review berkala dari ahli lingkungan. Kemudian mungkin agak tepat. Nah, ini. Selain kedua POJK tersebut, OJK juga menginisiasi adanya kebijakan insentif terkait dengan pembiayaan kendaraan listrik. Ya, beberapa kebijakan ini yang menyangkut kemudahan-kemudahan atau keringanan-keringanan dalam melaksanakan prudensial, ya, seperti dalam penyediaan dana dalam rangka produksi kendaraan bermotor listrik
ya, dan infrastrukturnya dapat dikategorikan sebagai program pemerintah yang mendapatkan pengecualian PMPK. Kemudian tentang penilaian kualitas aduan bank umum. Penilaian kualitas kredit untuk pembelian KPLBB atau pengembangan industri hulu dari KPLBB dengan plafon sampai dengan 5 miliar hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga, tidak melihat prospek usaha. Ya. Kemudian SOJK nomor 42, SOJK nomor 11 untuk ATMR, ya, untuk kredit pembelian KPLBB dan atau pengembangan industri hulu dari KPLBB untuk perorangan maupun badan usaha mikro dan kecil dapat dikenakan bobot risiko 75%. Nah, saya kira ini insentif-insentif yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan untuk melakukan berbagai ekspansi dari keringanan ATMR, dari keringanan penetapan kualitas, dan juga keringanan dalam pengecualian PMPK. Nah, Bapak Ibu sekalian, next slide. Terkait dengan capaian atas sustainable finance, Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama, pembentukan Forum Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia atau IKBI pada tahun 2018 oleh 8 bank nasional. Ya, saat ini IKBI telah mengeluarkan 13 bank nasional. Di sini kita berdiskusi mengenai isu-isu mengenai sustainable finance yang akan dibawa di fora-fora internasional. Kemudian Indonesia bersama dengan China menjadi first movers dalam National Sustainable Finance Policies and Principles Progress oleh SPN tahun 2019. Kemudian peringkat 1 pada survei tentang tingkat kepercayaan terhadap perusahaan yang menyampaikan laporan kinerja keberlanjutan atau sustainable report. Bapak Ibu sekalian, next slide. Mengenai taksonomi hijau. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan bahwa taksonomi hijau adalah sistem klasifikasi yang menetapkan daftar kegiatan ekonomi, yang ramah lingkungan. Jadi sebagai alat klasifikasi bagi industri keuangan perbankan, terutama sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Taksonomi hijau adalah daftar kegiatan ekonomi, bukan rating untuk menentukan perusahaan yang baik atau buruk. Kemudian sifatnya fleksibel dan didasarkan pada pengalaman industri dan ilmu pengetahuan. Dan sifatnya dinamis, menyesuaikan dengan perubahan teknologi, ilmu pengetahuan, dan aktivitas serta data baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kerangka manajemen risiko, saat ini kami sedang dalam tahapan pengembangan kerangka manajemen risiko untuk industri jasa keuangan dan pedoman bagi pengawasan. Kemudian kerangka manajemen risiko yang sedang disusun akan mewajibkan IJK atau industri jasa keuangan untuk memiliki pedoman manajemen risiko yang di dalamnya turut serta memperhitungkan risiko keuangan terkait iklim. Pedoman tersebut akan membantu IJK dalam melakukan mitigasi terhadap risiko keuangan terkait iklim. Dalam penyesuaian pedoman pengawasan politik risiko, OJK telah memanfaatkan inisiatif pengembangan taksonomi hijau yang sedang dalam tahap penyelesaian oleh OJK juga untuk dapat membantu pengawas mengidentifikasi serta melakukan penilaian secara kuantitatif terhadap risiko keuangan terkait iklim dalam konteksnya dengan potensial capital framework. Nah, dalam mengembangkan kerangka manajemen risiko ini, OJK aktif dalam Financial Stability Board, khususnya di Working Group on Climate Risk. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada juga yang kita perjuangkan, yaitu di Task Force Nasional Keuangan Berkelanjutan. Task Force Nasional Keuangan Berkelanjutan merupakan wadah IJK dalam menyampaikan masukan terkait kebijakan sustainable finance dalam skala internasional. Dalam perencanaannya, Task Force akan beranggotakan tim pengarah, yaitu terutama industri jasa keuangan, wakil menteri keuangan, ketua Dewan Komisioner OJK,
Kepala Eksekutif Pengawalan Perbankan, Pasar Modal dan IKNP, serta tim pelaksana yaitu dari direksi dan tim teknis dari IJK terkait. Ya, OJK juga sedang mengembangkan yang dinamakan Sustainable Financial Information Hub sebagai media informasi terintegrasi yang berisi inisiatif-inisiatif terkait sustainable finance. Bapak Ibu sekalian, ini kita langsung ke tantangan dan implementasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami mengidentifikasi ya, mengenai issues dan challenges-nya ya dari sustainable finance ini. Yang pertama adalah cukup lamanya pengembalian dari investasi. Belum lagi kita bicara mengenai risk yang muncul dari investasi berkaitan dengan sustainable finance. Kemudian juga tingginya biaya ya dari pelaksanaan sustainable finance ini. Kemudian juga materialnya, ketidakcukupan ahli dalam mengembangkan di berbagai sektor. Ya. Kemudian juga kesulitan teknis dalam pengembangan teknologi hijau ini. Kemudian yang paling penting juga adalah rendahnya permintaan konsumer mengenai produk-produk yang berwawasan lingkungan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita Ibu sekalian, bagaimana yang nomor 3 tentunya ya, bagaimana kita bisa memperkecil gap pengetahuan dan skills ya untuk mengestimate environment cost dan environment benefits. Mungkin ini paling penting menurut saya, karena dengan kita bisa mengedepankan bagaimana kita mengukur biaya ya maupun benefit yang kita terima, mungkin ini bisa jadi pendorong yang sangat kuat bagi pengembangan selanjutnya dari sustainable finance ini. Seperti contoh nih Bapak Ibu sekalian, dari pelaksanaan digital banking misalnya, itu kan bisa dihemat berapa cost yang bisa dihemat oleh para konsumer nasabah yang tidak harus jalan ke bank, apalagi di tengah kondisi lalu lintas yang macet, waktu yang terbuang dan sebagainya. Kalau ini bisa dihitung secara tepat oleh para ahlinya, termasuk Bapak Ibu sekalian ya di IAI, saya kira ini bisa menjadi poin yang sangat penting. Yang saya sudah ketahui, PT Kereta Api ya, saya sebutkan salah satu perusahaan sudah mulai menghitung dan mempublikasikan berapa biaya yang bisa dihemat ya, antara menggunakan mobil pribadi dengan penggunaan kereta api. Dari situ kita bisa melihat, bisa menarik pelajaran bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan ya, berkaitan dengan sustainable finance ini sebenarnya menguntungkan masyarakat itu sendiri. Ya. Kemudian juga mengenai ketidakcukupan pengetahuan dan keahlian mengenai produk itu sendiri, material produknya, desain dari produknya itu sendiri. Nah, ini benar-benar menjadi tantangan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana kita bisa memperkecil gap. Dan ujung-ujungnya nanti di poin 5 itu kita bisa meningkatkan permintaan dari masyarakat mengenai produk hijau. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kira kita akan diskusi mengenai yang lebih dalam lagi mengenai tantangan dan bagaimana kita bisa melalui tantangan itu dengan sebaik-baiknya. OJK sangat komit Bapak Ibu sekalian untuk tetap mengawal ya, sustainable finance ini. Kami menyadari bahwa tanggung jawab kami sangat besar ya, bisa mendorong industri jasa keuangan baik itu bank maupun non-bank dan pasar modal sebagai sumber pembiayaan utama bagi industri di Indonesia. Saya kira kami sangat memohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dari IAI terutama ya, dari para akuntan untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih baik ya, agar apa yang kita lakukan di hari kemudian bisa menjadi lebih baik. Seperti Pak Bas tadi bilang, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari yang kemarin. Mungkin seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.